Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali tentunya Iqbal dapat hadir bersama Anda semua di malam hari ini. Dan masih dalam program kebanggaan kita, apalagi kalau bukan dokter kita. Sehat dari kita, sehat gale-gale. Pemirsa, seperti biasa tentunya kita akan membahas masalah kesehatan guna mengedukasi pentingnya kesehatan baik dari dalam maupun dari luar. Telah hadir bersama kita di malam hari ini seorang dokter yang begitu luar biasa sekali dan juga merupakan sumber kita, yaitu Dr. Julius Parlin SPOG. Beliau merupakan Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lubuk Linggau dan juga merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau dan juga Rumah Sakit Ibu dan Anak Dwi Sari. Dan beliau juga merupakan dokter di Klinik Altea Lubuk Linggau. Waduh, banyak sekali tentunya ya, dokter ini penting sekali di Lubuk Linggau tentunya. Kelas kita sapa. Selamat malam dokter. Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Yes. waduh. Nah pemirsa, ini dia dokter Parlin ya. Orang lebih mengenal dokter Parlin, bener ya dok ya? Yes, boleh gak apa-apa. Oke, banyak sekali orang mengenal. Kalau saya dokter Parlin, ada orang lain mengenal apa nih biasanya? JP. Wah, dokter JP ya. Yes. JP itu Julius Parlin ya. Tahu sendiri. Oke, nah pemirsa, dokter Julius Parlin ini ternyata beliau orang yang begitu luar biasa sekali. Orang Lubuk Linggau ya, bener ya? Abang Lubuk Linggau, muda pindah ke sini Linggau. Oke, nah dan beliau ini sudah beberapa kali mengikuti training ya, training kosmetik organ intim wanita di berbagai negara seperti di Manila dan juga Turki. Ya. Waduh, jadi ini malam hari ini kita akan membahas tuntas nih ya mengenai kesehatan. Nah dan pemirsa, malam hari ini kita akan membahas yaitu kita akan mengangkat tema yaitu peremajaan organ intim wanita atau lebih kita kenal dengan Miss V. Nah, dokter. Ya. Penting sekali bagi seorang wanita tentunya untuk menjaga Miss V ya. Ya. Nah ini memang perlu selalu diremajakan. Kalau boleh tahu nih, apa sih sebenarnya itu peremajaan organ intim? Oke, terima kasih Mas Iqbal. Jadi peremajaan organ intim itu adalah kita perempuan, organ intim perempuan bahasanya diremajakan kembali muda. Kembali Maksudnya muda. itu sebelum dia menikah atau sebelum pernah melakukan kontak seksual, baik dengan pasangannya atau memang ada kecelakaan, ada trauma, itu bisa kembalikan lagi ke kondisi semulanya. Disitulah, tapi tidak hanya serta-merta hanya peremajaan berarti orang berpikir itu adalah estetikanya saja, tapi ini berada fungsi juga. Fungsional maksudnya seketika organ intimnya itu ada misalnya kelebihan yang menyebabkan tidak nyaman ketika menggunakan yang dalam atau apa, itu juga fokus di peremajaan vagina. Waduh, jadi emang harus penting untuk diremajakan ya. Ya. Nah, kalau untuk metode peremajaan ini sendiri ini bagaimana dokter? Oh ya, metode peremajaan peremajaan organ intim, maaf ya, peremajaan organ intim ini ada dua. Pendekatannya itu metode yang invasif, maksudnya dilakukan prosedur pembedahan di organ intim perempuan itu sendiri, ataupun yang tadi non invasif yang tidak dilakukan pembedahan. Di situ nanti banyak hal yang dilakukan untuk tujuannya adalah diremajakan organ intimnya. Iya, oke. Jadi ada dua metode tentunya ya. Ada sistem bedah dan juga ada yang sistem tidak bedah gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya gini dokter ya, banyak sekali terjadi ini pada wanita yang sudah berumah tangga. Ya. Oke, kalau untuk wanita sudah berumah tangga nih, faktor utama terjadinya apa ya? Terjadinya kita harus melakukan peremajaan ini apa nih sebenarnya faktor utama? Kenapa sih harus dilakukan peremajaan nih? Oke, kita di sini maksudnya perempuan ya, pun laki-laki juga bisa. Dampaknya gini, karena perempuan itu adalah subjeknya yang memiliki organ intim itu sendiri, dan laki-laki itu suaminya atau pasangannya adalah usernya, penggunanya. Iya, benar. Jadi dua-duanya saling menguntungkan. Jadi di sini terkait dengan estetikanya, budaya dan fungsi dan kebersihan juga, dan juga untuk hubungan seksual juga akan lebih baik dilakukan peremajaan organ intim, terutama untuk orang-orang yang sudah menikah. Karena kompleksitas, terutama sudah melahirkan ya, Mas Iqbal, ataupun perempuan ingin mendapatkan lagi sensasi malam pertama lagi pun bisa diremajakan organ intimnya, seperti itu. Jadi emang apa ya,
semua bisa dilakukan ya. Jadi khususnya untuk para wanita nih, untuk para wanita ini kan mungkin yang sudah menikah ya, pasti akan terjadi sedikit perubahan ya dari bagian organ intim ini tersebut ketika pasien melahirkan ya. Nah, kalau untuk wanita yang belum menikah, apakah boleh nih dilakukan peremajaan kewanitaannya? Oke, untuk di Indonesia kita klasifikasikan dulu ya, Mas Iqbal. Jadi untuk usia sampai anak-anak itu 18 tahun. Oke. Ini agak santer karena untuk wilayah Lubuk Linggau menurut saya ini masih sangat tabu sekali untuk organ intim perempuan ini. Kalau di Pulau Jawa atau di negara lain hal seperti biasa aja. Untuk kondisi-kondisi misalnya dengan kelainan pada misalnya ada kelebihan daging di sekitar di mulut organ intimnya ada kelebihan daging, itu bisa koreksi dengan dimerajakan vaginanya, atau memang ada kelainan di jalan lahirnya kita koreksi. Jadi tapi tetap dengan syarat bahwa perempuan yang belum menikah itu sudah tahu apa yang akan dilakukan pada dirinya, terutama untuk organ intim itu sendiri. Oke, baik. Nah, kalau untuk di Lubuk Linggau sendiri nih ya, sebagai dokter kandung spesialis spesialis kebidanan juga kandungannya dok ya, kalau boleh tahu nih ya, apakah warga Lubuk Linggau nih banyak nih yang mendatangi dokter dalam kategori mereka berarti sadar ya untuk melakukan peremajaan kewanitaannya seperti itu? Oke, untuk justru yang saya dapatkan pasien saya itu beberapa di Linggau, beberapa di luar Kota Lubuk Linggau. Karena secara nggak langsung pasien itu akan berkonsultasi masalah seksualitasnya. Baik. Maksudnya bagaimana kondisi hubungan seksualnya dengan pasangannya. Apalagi sekarang kan resiko kayak pelakor pebinor gitu itu kan banyak sekali ya. Jadi perempuan dengan sadar sendiri mendatangin dokter kandungan ya tadi ujiannya untuk peremajaan vagina, peremajaan organ intim maksud saya. Waduh. Jadi memang penting sekali tentunya untuk para wanita ya dokter ya. Jadi apalagi jangan sampai ada kata-kata dari suami itu saya ingin, saya akan gitu ya. Jadi buru-buru dia langsung datang untuk dilakukan peremajaan seperti itu ya. Oke, masih banyak sekali pertanyaan yang akan saya tanya sama dokter, dan untuk pemirsa di rumah tetap bersama kami hanya di Dokter Kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kita, sehat dari kita, sehat gale-gale. Dan masih bersama narasumber kita yaitu Dokter JP, dan kita akan lanjutkan untuk berbincang kita. Dokter JP, kalau tadi kan dokter sudah sedikit membahas ya masalah metode untuk peremajaan ini sendiri. Ada 2 metode tadi. Mungkin bisa agak lebih diperjelas lagi nih agar pemirsa di rumah lebih paham nih untuk dokter. Jadi peremajaan MISFI ini ada 2 metode yang biasa dilakukan, adalah metode bedah atau metode invasif ya, jadi dikoreksi langsung, itu adalah bioplasti namanya, jadi bibir kemaluan organ intim tadi dikoreksi ya. Ada juga clitoral hood reduction, jadi istilahnya itu di bagian organ intim itu diperbaikin supaya nanti meningkatkan orgasme nanti pada wanita. Nanti juga ada namanya surgical vaginoplasty, jadi ibu-ibu yang pasca melahirkan anak 2, 3, 4 itu biasanya kalau sudah ada keluhan itu cenderung membuat tidak nyaman, itu dioperasi juga. Yang terakhir adalah yang ada perineoplasti, dan terakhir ada hymenoplasti. Hymenoplasti ini nanti selaput darah yang sudah robek-robek itu kita koreksi lagi pakai produk pembedahan. Itu yang pertama mengenai metode pembedahannya atau invasif. Yang kedua adalah yang non invasif, maksudnya yang bukan bedah. Pertama kita bisa lakukan namanya adalah laser. Kita menggunakan laser CO2 ya Mas Iqbal, guna tadi untuk peremajaan dari organ intim perempuannya, juga mengurangi keluhan-keluhan beser ringan pada perempuan, dan juga untuk laser pun juga bisa guna untuk peremajaan MISFI itu terutama untuk yang pengencangan, dan juga agak yang biasanya organ intim kan lebih gelap, akan lebih terang gitu seperti itu. Yang kedua adalah terapi menggunakan radiofrekuensi. Ada juga namanya juga G-spot ya, maksudnya di situ nanti disuntikkan filler ataupun PRP, sampel darah, serum darah pasien disuntikkan, nanti dibuatkan seperti G-spot untuk orgasme perempuan nanti pas dia campur lebih lama dan enak lagi gitu loh. Dan terakhir HIFU juga bisa, ataupun stem cell.
Jadi ada dua itu. Jadi ada dua metode ya dokter ya. Ya. Kalau metode ini sendiri nih, kalau ini kan metode dari dari medis ya. Kalau yang mungkin yang biasa dilakukan nih untuk orang-orang yang mungkin agak takut dengan medis nih. Ini biasanya seperti apa nih dokter metodenya dokter? Oke, kalau tadi saya sampaikan tadi adalah metodenya tetap dua ya, bedah atau non bedah. Yang standar dalam kehidupan kita adalah perilaku hidup sehat. Maksudnya gini, tidak ada keluhan terutama di organ intim itu kalau perempuan itu rajin olahraga, terutama senam Kegel seperti itu pertama. Terus kedua tetap aktif. Yang ketiga dan tidak gemuk ya, tidak merokok, tidak alkohol. Nanti itu mempengaruhi dari organ intim perempuan sendiri. Di samping proses penuaan yang kendur sendiri itu penuaan, olahraga dan lain-lain tadi saya sebutkan tadi mampu juga sebagai, tapi tidak signifikan kalau kita menggunakan ini. Baik, jadi memang olahraga adalah kunci utama ya. Nah, dokter, kalau kita melakukan melakukan bedah nih, apakah ada efek sampingnya nih? Oke, kalau koreksi bedah itu kalau benar-benar sudah mengganggu fungsinya. Tujuan permajaan Miss V ini tidak semata-mata untuk estetika saya tadi, bahwa juga fungsinya juga. Terkadang perempuan sudah mulai keluhan kencing tidak tertahankan, atau kencingnya sulit, atau merasa kok ada benjolan. Nah itu permajaan Miss V ini sangat perlu digunakan karena itu akan menyangkut kualitas hidup. Memang tidak mengancam nyawa untuk seperti ini, tapi dia mempengaruhi kualitas hidupnya. Yang tadi nanti suami cari yang lain lagi gitu, atau pasangan nanti cari yang lain lagi gitu loh. Sebenarnya sih itu yang menjadi faktor utama atau kendala orang itu ya, khawatir gitu ya dokter ya. Oke, kalau untuk prosesnya nih, kita balik ke proses nih. Ini berapa lama nih proses untuk ketika kita memang benar-benar saya sebagai pasien nih misalkan, itu apakah dalam waktu lama atau hanya sebentar untuk proses ini? Kalau yang bedah bisa makan 1 jam proses proses pengerjaannya, tapi kalau untuk yang laser 20 menit. Cepet ya? Ya, waduh, jadi ini pas banget untuk para wanita tentunya yang khawatir ya. Mungkin khawatirnya untuk yang suaminya yang agak sedikit sedikit hobi gitu ya. Jadi pas banget karena waktunya cuma sebentar, nggak berbulan-bulan ya dokter ya. Dalam waktu 20 menit itu udah selesai, udah cantik kembali ya. Ya itu untuk laser ya. Untuk laser. Jadi kalau misalnya dibandingkan pembedahan dengan non pembedahan tadi, kalau kita pembedahan tadi ya memang perempuan harus istirahat dulu nih kayak 6 minggu ya. Tapi kalau laser 1 minggu boleh dipakai lagi. Gitu ya, waduh, nggak lama ya. Jadi suami lagi kerja dinas luar ya. Jadi sang istri buruan deh ya ke dokter Parlin ya. Oke, nah dokter, kalau misalkan gini dokter ya, ada orang yang beranggapan mungkin gini, alat yang digunakan untuk bagian kecantikan pada Miss V ini apakah sama dengan alat yang digunakan untuk kecantikan pada wajah? Oke. Karena kan sama-sama kecantikan ya. Oh iya sama-sama ya. Benar. Intinya benar permajaan Miss V ini adalah kecantikan ya. Kalau sekarang ini trennya itu adalah kecantikan muka atas, kalau sekarang ini muka bawah. Muka bawah, iya. Oke. Jadi kecantikan muka bawah ini memang yang digunakan adalah laser CO2 sama lasernya. Membedakan adalah probe-nya, maksudnya alat yang digunakan. Jadi kalau misalnya untuk muka beda, bukan yang sama, bukan beda. Untuk vagina juga, untuk organ intimnya juga beda juga, alat bentuknya beda. Baik. Nah, membahas masalah Miss V nih ya. Apakah Miss V ini kan beragam ya dokter ya? Banyak macam bentuk gitu ya. Apakah ada kategori Miss V yang sempurna nih, yang perfect gitu? Sebenarnya kalau secara teori, kalau kita bicara ngebahas masalah Miss V atau perfect Miss V ya, kita pikirkan adalah kekencangannya, ya, elastisitasnya, banyak tidak ruge ya. Ruge itu kayak permadani di dinding vaginanya, dinding ilus intimnya, atau juga sudut dari organ itu sendiri dengan sudut organ lainnya ya, dan juga bagaimana ke integritas dari lapisan dari dinding organ itu sendiri. Nah, setiap ras suku beda. Yang jelas ketika perempuan itu pernah kontak seksual ataupun pernah melahirkan ataupun pernah ada kondisi trauma, itu pasti berubah. Di samping perubahan nanti diikuti dengan proses penuaan juga. Nah, disinilah pentingnya permajaan Miss V sangat direkomendasikan. Baik, oke deh kalau gitu Pak. Dokter, saya akan bertanya kembali sama dokter ya, tapi karena
Kita akan jeda sejenak ya dokter ya. Untuk pemirsa di rumah tentu jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Dokter Kita, hanya di Silampari TV punya kita Gali. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kita, sehat dari kita, sehat gale-gale. Nah, masih bersama Dokter JP pemirsa, kita akan lanjut lagi bertanya bersama Dokter JP. Dokter, saya tuh masih penasaran dengan yang tadi tuh metode bedah sama non bedah gitu ya. Kan kalau bedah waktunya lumayan agak lama untuk pemulihannya. Kalau yang non bedah itu kan 20 menit aja itu udah bisa langsung tancap gas lagi gitu ya. Nah, sebenarnya ini menggunakan apa, laser seperti itu atau seperti apa nih? Jadi untuk yang metode non bedah ini yang tanpa darah ataupun pemulihan lebih lama, kita gunakan namanya laser CO2. Jadi diaplikasikan di MISV-nya ya. Ini 10-20 menit. Jadi pasien akan istirahat 1 minggu, setelah itu bisa digunakan lagi. Sangat minimal sekali efek sampingnya, pasien akan merasa hangat-hangat saja seperti itu. Jadi memang kalau untuk membedah, laser pilihan yang mudah dan minimal efek samping. Seperti itu. Jadi emang nggak butuh waktu berlama-lama gitu, yang hanya untuk pemulihannya cuma 1 minggu aja gitu ya. Ya, 1 minggu pemulihan. Nah, kalau untuk masalah harga, ini kan agak sedikit sensitif ya dokter ya. Sebenarnya pemirsa di rumah tuh pengen gitu ya, wah saya pengen tuh meremajakan organ intim saya gitu ya. Tapi mereka pasti bertanya, ini harganya berapa? Bener ya pemirsa ya? Harganya berapa gitu ya? Kalau untuk harganya bagaimana dokter? Jadi untuk masalah harga ya tidak terlalu mahal ya, karena kan beberapa pasien itu bukan datang pasien-pasien yang berduit, tapi pasien-pasien yang memang butuh untuk dilakukan peremajaan. Memang sadar ya untuk meremajakan gitu. Ya, memang ada keluhan juga, jadi harga tidak jadi masalah buat mereka. Ya kalau dia teratakan sih misalnya harga operasi melahirkan seperti itu ya. Oh jadi lebih bisa dikatakan lebih murah daripada sesar gitu ya? Atau gimana gitu? Jadi mungkin gini aja, begini Mas Iqbal, mungkin karena setiap kasus beda. Disesuaikan ya dengan tingkatan kasusnya apa? Kalau kasus yang lebih berat mungkin akan lebih berbayar, kalau misalnya lebih ringan mungkin akan lebih ekonomis seperti itu. Baik, nah jadi untuk pemirsa di rumah tentunya mungkin lebih baik untuk konsul terlebih dahulu gitu ya. Nah jadi selain konsul, pemirsa di rumah bisa langsung tanya nih dokter, kira-kira berapa nih yang harus saya siapkan gitu ya. Tapi nggak mungkin lah ya, itu hal semua ada solusi ya dokter ya. Baik, nah kalau untuk untuk efek samping nih, kembali saya akan membahas efek samping dokter. Efek sampingnya ini sebenarnya gimana kalau untuk sistem laser ini sendiri? Kalau sampai sejauh ini efek samping laser cuman mungkin pasien akan melakukan hangat ya, di dalam masa hangat. Nanti setelah dilakukan prosedur ini akan banyak keluar air-air dari MISV-nya gitu ya, tapi itu akan hilang sendiri. Nanti ya minimal sekali menurut saya, karena beberapa saya lakukan juga tidak ada masalah. Baik. Seperti itu. Kalau kalian mengerjakan prosedur ini di tangan oleh orang yang dokter yang yang terlatih, tidak akan memberikan komplikasi yang banyak. Baik, Iya, sebenarnya banyak sekali ya dok ya tempat-tempat yang mungkin bisa melakukan ini ya, tapi kalau bukan ditangani dengan ahlinya dikhawatirkan gitu ya, dikhawatirkan saja. Baik. Nah, terakhir dokter, untuk manfaat nih. Nah, seorang wanita itu memang wajib untuk melakukan peremajaan pada MISV-nya. Kenapa sih gitu? Dan manfaatnya itu yang paling penting itu apa nih dokter? Sebenarnya gini, manfaat dari peremajaan MISV ini juga, jadi gini Mas Iqbal, sehat itu tidak hanya fisik dan mental. Benar sekali. Yang terbaru ya, nanti akan ada cenderungan paradigma bahwa kesehatan itu tidak hanya di fisik mental juga, tapi fisik sosiologi juga. Jadi kalau misalnya terkadang pondasi negara kan rumah tangga, misalnya rumah tangganya rusak karena kehidupan seksualnya bermasalah, semakin berantakan. Jadi di sini manfaatnya bisa tadi untuk berseksual lebih baik ya, keluhan-keluhan tadi beser ataupun keluhan-keluhan misalnya perempuan keputihan berlarut-larut, itu semuanya insya Allah bisa direda dengan
laser ini seperti itu. Baik, nah jadi ini memang penting sekali tentunya untuk bagi para wanita ya. Ya. Oke, dokter, seperti biasa di setiap segmen ketiga kita mempersilakan untuk narasumber kita untuk melakukan closing statement atau memberikan kesimpulan nih, atau mungkin juga ada sedikit apa ya himbauan untuk masyarakat khususnya wanita Lubuk Linggau dan sekitarnya, dokter. Kami persilakan tuh, dokter. Oke, baiklah, terima kasih Mas Iqbal. Jadi begini, permajaan Miss V ya, atau bisa bilang adalah vaginal rejuvenation atau genital rejuvenation ini sendiri tetap salah satu modalitas untuk perempuan terkait dengan organ intimnya. Jadi disarankan untuk ini tidak hanya masalah estetik, budaya, fungsional, higienik, tapi ini pada satu lagi adalah kehidupan seksualnya. Jadi saran saya seketika perempuan sudah memiliki keluhan masalah organ intim ini, Mas Iqbal, segera konsultasikan ke dokter kandungan terdekat, karena kalau dibiarkan ya nanti mempengaruhi kehidupannya juga. Baik. Itu saja. Oke, terima kasih untuk dokter JP tentunya dan juga pemirsa di rumah. Pentingnya untuk kita menjaga atau meremajakan Miss P, terutama untuk membahagiakan keluarga, ya suami yang paling penting, dan juga tentunya ini sebagai untuk apa ya, dampak untuk menghindari ya dokter ya, untuk menghindari agar apa ya, agar tidak terjadi yang namanya perselingkuhan, atau juga tidak terjadi atau juga tidak apa ya, meningkatkan rating untuk kategori perceraian seperti itu, dokter ya. Baik, terima kasih tentunya untuk dokter JP dan satu lagi dokter JP, untuk pemirsa di rumah yang mungkin penasaran bagaimana untuk konsultasi bersama dokter JP, bisa kemana nih kita? Sekarang saya praktek di klinik Altea di Marga Mulia. Jadi di situ kalau misalnya pasien perempuan langsung, jadi gini, pasien tidak langsung saya kerjakan prosedur ini, biasanya 1-2 kali kita ngobrol dulu agak lama, masalahnya di mana, nanti diselesaikan. Kalau metode yang non bedah, laser, di klinik saya bisa di situ. Baik, untuk alamat klinik di mana dokter, kalau boleh tahu? Di Marga Mulia, ya di samping Alfamart Marga Mulia. Oke, di Marga Mulia ya. Jadi pemirsa di rumah mungkin ya yang mau konsultasi bersama dokter JP. Oh ya, bukanya kapan nih dokter? Buka setiap hari atau dari jam berapa? Buka setiap hari, bisa juga by appointment juga bisa. Waduh, nah jadi pemirsa di rumah tentunya yang mau konsultasi bersama dokter JP langsung aja ke klinik Altea, tepatnya di Jalan Yosudarso, Kelurahan Marga Mulia, dan bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini ya. Nah, untuk pemirsa di rumah terima kasih banyak, dan untuk JP terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Mungkin banyak sekali pasien yang sudah menunggu ya dokter ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk pemirsa di rumah, tetap terus saksikan dokter kita hanya di Selampari TV. Saya Iqbal dan juga narasumber pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.